Selamat pagi pemirsa, kabar bakal hengkangnya dua perusahaan pemasok komponen otomotif asal Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Kabar itu tidak bisa dipandang sebagai keputusan bisnis biasa. Itu merupakan sinyal bahwa daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 23 Juni 2026 dengan tema Jangan Biarkan Industri Hengkang bersama saya Leonard Samosir, dan juga Anda bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat ya Bang? Sehat. Tidak hengkang kemana-mana ya, di Indonesia saja ya. Ini masalah yang kemudian tadi di dalam berita di headline News pukul 7 yang baru saja saya bacakan, Bang Elman, Menko Perekonomian mengatakan minat investasi asing itu masih terus masuk kok ke Indonesia, ada di Gresik, ada di Bintan. Nah pertanyaannya, ketika ada perusahaan asal Jepang yang sedang mempertimbangkan untuk pindah ke Vietnam, apa sebenarnya yang harusnya disikapi oleh kita, oleh pemerintah Indonesia? Apa pesan editorial, Bang Elman? Jadi kalau kembali kepada Pak Hartarto tadi ya, kita tidak akan membantah pernyataan itu. Iya. Ya itu apakah itu benar atau tidak? Ya kan begitu kan. Tapi faktanya kan seperti yang editorial kita pagi ini kan, dua perusahaan raksasa Jepang dikabarkan akan hengkang Ke Vietnam gitu kan. Yeah. Nggak jauh-jauh loh. Iya. Negara tetangga loh ini kan. Nah pertanyaannya, mengapa mereka hengkang? Iya. Kan itu yang mestinya harus dicari tahu. Jadi tidak boleh ketika ada yang mau hengkang lalu kita seolah-olah membela diri. Masih banyak loh investor asing. Tapi mestinya kan karpet merah itu bukan hanya kepada calon investor Yang belum berinvestasi ya? belum berinvestasi. Yang sudah investasi pun? Justru kepada yang sudah berinvestasi, karpet merah itu tetap digelar. Bukan yang sudah digulung lagi. Jangan jadi, digulung. Nah, jadi digelar dan dirawat dan dikomunikasikan. Dan bagaimana supaya mereka makin nyaman. Malah menambah investasinya. Nambah kan gitu kan. Dan mereka kita harapkan bisa otomatis mengundang para investor yang lain. Kalau bahasa Jawanya getuk tular tuh Bang. Getuk tular. Nah ini loh, mereka kan fakta yang kasat mata kan dilihat oleh dari investor asing. Loh, kok dia bertahan? Mereka akan selidiki. Wah, berarti kondisi perekonomian, kondisi berusaha di Indonesia cakep nih. Nah, gitu. Tapi pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian kita melihat bahwa tadi yang dinyatakan oleh Menko Perekonomian masih aman kok. Nah, apakah ini kemudian sesuatu yang kemudian kita melihat memang benar-benar masih aman, atau sebenarnya sebaiknya harusnya diwaspadai? Kita akan bahas itu Bang Elman. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 23 Juni 2026. Jangan biarkan industri hengkang. Jangan biarkan industri hengkang. Kabar bakal hengkangnya dua perusahaan pemasok komponen otomotif asal Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Kabar tersebut tidak bisa dipandang sebagai keputusan bisnis biasa. Ini merupakan sinyal bahwa daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perusahaan yang beroperasi di Pasuruan dan Mojokerto itu dikabarkan mempertimbangkan memindahkan kegiatan produksi mereka ke Vietnam. Jika keputusan tersebut benar-benar terrealisasi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan dan investor, tetapi juga ribuan pekerja yang menggantungkan hidup pada keberlangsungan industri tersebut. Perpindahan investasi dari satu negara ke negara lain merupakan hal yang lazim dalam ekonomi global. Namun, ketika dua perusahaan besar memilih meninggalkan Indonesia dan berpindah ke negara tetangga, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Sebab
Keputusan itu menunjukkan adanya pertimbangan yang membuat Vietnam dinilai lebih menarik jika dibandingkan dengan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam memang tampil agresif dalam menarik investasi asing. Negara itu menawarkan kepastian regulasi, kemudahan perizinan, dukungan industri, serta strategi yang lebih terarah dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Kehadiran produsen mobil listrik lokal VinFast telah menciptakan pasar yang jelas bagi pemasok komponen dan baterai. Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan melihat Vietnam sebagai lokasi yang menjanjikan untuk ekspansi. Sebaliknya, Indonesia meski memiliki pasar otomotif besar dan sumber daya mineral yang melimpah, masih menghadapi berbagai hambatan. Persoalan birokrasi, biaya logistik yang tinggi, ketidakpastian regulasi, masih banyaknya pungutan ilegal, hingga proses perizinan yang kerap berubah menjadi keluhan yang berulang dari kalangan pelaku usaha. Dalam persaingan investasi yang semakin ketat, faktor-faktor tersebut dapat mengurangi daya tarik Indonesia. Rencana perpindahan 2 perusahaan Jepang ini juga terjadi setelah Indonesia kehilangan proyek besar rantai pasok baterai kendaraan listrik yang sebelumnya direncanakan oleh konsorsium Korea Selatan yang dipimpin LG. Meskipun alasan di balik keputusan tersebut kompleks, fakta bahwa beberapa investasi strategis tidak jadi terrealisasi harus menjadi bahan introspeksi. Memang benar, tidak semua perusahaan yang keluar dari Indonesia disebabkan oleh buruknya iklim investasi. Sejumlah merek otomotif global hengkang lebih banyak dipengaruhi oleh strategi bisnis dan persaingan pasar. Namun, kasus yang terjadi saat ini berbeda karena berkaitan dengan relokasi produksi ke negara yang dianggap lebih kompetitif. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menawarkan insentif fiskal seperti pembebasan pajak atau relaksasi aturan. Yang lebih penting adalah menciptakan kepastian usaha jangka panjang, menegakkan hukum kepada pihak-pihak yang mengganggu kenyamanan usaha. Investor membutuhkan regulasi yang konsisten, proses perizinan yang cepat, biaya logistik yang efisien, pasokan energi yang kompetitif, serta kepastian hukum yang dapat diandalkan. Pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi pusat manufaktur dan inovasi. Hilirisasi nikel harus diikuti dengan pembangunan industri turunan yang kuat, sehingga menciptakan pasar yang menarik bagi para pemasok global. Selain itu, komunikasi dengan investor yang sudah beroperasi harus diperkuat. Jangan sampai pemerintah lebih fokus memburu investasi baru, tetapi lalai menjaga investor yang telah menanamkan modal dan membuka lapangan kerja selama bertahun-tahun. Perpindahan 2 raksasa pemasok otomotif Jepang ke Vietnam seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Indonesia tidak boleh berpuas diri hanya karena memiliki pasar besar dan sumber daya alam melimpah. Dalam era persaingan global, investor akan memilih negara yang menawarkan efisiensi, kepastian, dan prospek pertumbuhan terbaik. Jika iklim investasi tidak segera diperbaiki, Indonesia berisiko kehilangan lebih banyak industri strategis di masa depan. Jangan sampai negeri ini hanya menjadi pasar bagi produk global, sementara pabrik, lapangan kerja, dan nilai tambah justru tumbuh di negara tetangga. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan pemirsa Metro TV yang akan berpendapat. Bang Elman, kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Riau. Ada Pak Heri. Pak Heri, selamat pagi.
Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi Pak Heri. Bagaimana Pak? Ini kita agak-agak cemas ini melihat ada industri Jepang yang mau pindah ke Vietnam. Tapi memang betul di sisi yang lain juga masih ada investor lain yang masuk ke Indonesia. Yang paling bijak seperti apa menurut Anda? Silakan Pak. Ya, selamat pagi juga Pak Elman. Pagi-pagi. Ya, silakan Pak. Nah, menurut saya dengan perpindahan pabrik-pabrikan Jepang ini keluar atau hengkang dari Indonesia, kita harus menyiapkan atau melakukan perubahan. Karena kalau secara birokrasi berarti mereka sudah duduk, sudah ada di Indonesia. Pasti permasalahannya mungkin dari masalah UMR yang selalu naik setiap tahun, mungkin masalah pungutan-pungutan liar yang tidak terdeteksi, dan kemudian perpajakan yang harusnya mempunyai kepastian, sehingga orang yang sudah atau perusahaan yang sudah berjasa di Indonesia merekrut tenaga kerja bisa lebih kita perhatikan. Jangan setiap tahun kayak kami pengusaha misalnya selalu dituntut untuk menaikkan UMR begitu. Sementara inflasi di satu sisi pemerintah tidak menekannya sehingga dibebankan selalu kepada pengusaha. Apalagi ini perusahaan asing yang harusnya selalu kita rawat untuk tidak pindah. Silakan yang baru masuk, tapi yang lama mohon diperhatikan untuk tidak hengkang. Begitu saja. Baik. Terima kasih Pak Heri di Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Saya berpikir mungkin Pak Heri ini juga dari kalangan pengusaha, Bang Aman, yang mengatakan bahwa pasti ada masalah-masalah yang tidak terkatakan dari perusahaan yang mau hengkang ini. UMR tiap tahun naik, ada juga pungli, pajak yang harusnya pasti. Ini bagaimana Bang? Jadi sebetulnya sekiranya pemerintah dengar Pak Heri ini aja, udah cukup kok mengatasinya. Pas itu ya? Pas itu. Artinya gini loh, ketika ada yang mau hengkang, jangan kita langsung berpikir langsung, waduh, masih banyak kok yang mau datang. Dan artinya kita tidak pernah mau mengevaluasi diri. Gitu. Kan itu kan konyol kan. Kita harus menyimpulkan, pemerintah harus menyimpulkan, ketika ada perusahaan raksasa hengkang, pertama dan paling utama yang harus disalahkan ya diri kita. Nggak mungkin mereka hengkang kalau di sini tetap nikmat. Berarti kan ada yang tidak nikmat, dan kenikmatan itu dia akan dapat di Vietnam atau di negara lain itu. Karena mereka pasti sudah berhitung dengan seksama itu Bang ya. Keputusan untuk hengkang itu bukan keputusan satu malam. Jadi jangan juga dianggap, katakan saya dengarkan kita akan berusaha untuk menego ulang. Saya mau katakan bahwa keputusan hengkang itu bukan keputusan satu malam. Mereka sudah melakukan pencermatan, penelitian, dan pengalaman pahit. Dan mereka menyimpulkan nggak ada gunanya kita tetap di sini gitu. Mungkin mereka, kalau saya berpikir Bang, akan tetap jual juga produknya ke Indonesia karena kita pasar yang besar, tapi bikinnya di Vietnam. Justru di situ nanti kita akan kecelekkan pasarnya di Indonesia. Pabriknya di Vietnam, lapangan kerjanya di Vietnam. Nilai tambahnya di Vietnam. Nilai tambahnya di Vietnam. Kita zonk. Jadi kita hanya menjadi pasar global. Jadi itu pokoknya buat kita tetap rugi gitu kan. Itu yang kita katakan. Tadi Pak Heri kan clear itu dia katakan. Bagaimana pemerintah harus merawat. Jangan dong sini tiba-tiba demo. Di Vietnam itu, sepanjang yang kita tahu, tidak pernah ada buruh demo. Nggak ada demo-demoan di sana. Jadi semua tenang. Buruh kerja, dia dapat gaji, dia dapat makan. Buruh di sana pun nggak mengkhawatirkan masa depannya. Karena sudah pasti investor akan masuk terus, lapangan kerja akan bertambah, dia tinggal pilih. Dia mau pindah ke sana, mau pindah ke sini. Soal kepastian itu Bang, ini juga sempat juga diutarakan oleh beberapa pengusaha di Indonesia, soal kepastian masa depan, soal kepastian peraturan, itu yang mungkin menjadi pertanyaan mereka di Indonesia. Ini benar atau tidak kita bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, bagaimana kita bisa memastikan bahwa untuk peraturan khususnya yang terkait dengan iklim usaha, investasi, bisnis di Indonesia itu bisa berjalan dengan relatif kontinu, Bang, karena beberapa kali pengusaha mengatakan belakangan ini kelihatannya peraturan itu bisa muncul sesuatu yang baru dengan cepat, Bang. Ya kalau kita belajar daripada katakanlah Vietnam ya, Ya. aturan di sana bisa sampai 50 tahunan loh. Sebegitu lamanya ya? Sebegitu pastinya? Kalaupun ada perubahan, ya mungkin di-update lah. Minimal ya? Tapi tidak ekstrim. Dan itu pengusaha juga bisa memahaminya. Kan gitu kan. Jadi artinya pengusaha yang menanam modal di Vietnam itu sudah punya kepastian tidak akan ada perubahan. Dia sudah bisa berhitung ya, sekian tahun ke depan. Jadi ada kepercayaan itu gitu kan. Ada kepastian hukum. Yeah. Regulasinya pasti gitu kan. Yeah. Dan yang tidak kalah pentingnya di sana itu tidak akan ada misalnya tiba-tiba datang preman ketok-ketok pintu gerbang, ormas, entah apalah. Jadi terus bawa map. Katakanlah misalnya hari-hari kebesaran tiba-tiba ada pemerintah pemerintah daerah atau datang menduduki tempat usaha orang begitu sampai kemudian ada silaturahmi begitu ya, Bang. Jadi di sana itu betul-betul pengusaha itu diayomi gitu. Dijaga betul, dirawat gitu kan. Jadi orang yang mengganggu pengusaha di sana mungkin ya dugaan saya dianggap supersip. Berhadapan-hadapan dengan pemerintah ya di sana. Jadi jangan coba-coba memaki-maki atau mengganggu pengusaha. Dan itu friendly-nya Vietnam misalnya bukan hanya dengan pengusaha Vietnam ya? Juga termasuk investor dari luar? Justru investor dari luar, kan mereka yang bawa duit kan. Seperti yang katakan Pak Heri tadi, sekiranya pemerintah mau dengar ini, semualah, mulai dari para menteri, gubernur, bupati, wali kota, semua mendengar ini, mendengar apa kata Pak Heri tadi, ini dua perusahaan Jepang ini tidak akan hengkang. Persoalannya mereka selama ini nggak mau dengar. Itu dia. Terjadilah ini. Jadi kedua perusahaan yang akan hengkang ini harus dipandang sebagai tamparan keras terhadap pemerintah. Ini alarm ya? Ini alarm nih. Kalau tidak segera tidak lakukan introspeksi, tidak hanya 2, 3, 4, 5, semua akan hengkang. Semoga itu mudah-mudahan tidak terjadi dan kita harap apa yang kita sampaikan juga menyumbangkan pemikiran bagi pemerintah. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, kalau iklim investasi tidak segera diperbaiki, Indonesia berisiko kehilangan lebih banyak industri strategis di masa depan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk global, sementara pabrik, lapangan kerja, dan nilai tambah justru tumbuh di negara lain. Saya, Leonard Samasubi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.